Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem kontrol. Nah, jadi untuk saat ini kita belajar tentang pengenalan atau teori dari sistem kontrol di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sebenarnya sistem kontrol ini tidak jauh bedanya dengan yang ada di bahasa pemrograman lain, misalkan kayak C, C++, PHP, dan sebagainya. Nah, jadi sistem kontrol ini berfungsi untuk mengendalikan jalannya alur program. Jadi jalannya alur program yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Nah, jadi sistem kontrolnya sangat berperan penting dalam proses atau dalam penulisan atau pengkodean jalannya alur program yang kita buat. Nah, dalam sistem kontrol itu terbagi dalam 3 kelompok struktur. Yang pertama adalah struktur pemilihan. Nah, di sini kalau kita lihat dalam struktur pemilihan, Python ini ternyata hanya menyediakan satu saja struktur pemilihan, yaitu penggunaan if. Kalau di bahasa pemrograman lain, mungkin kita bisa lihat dengan statement switch, case off, dan sebagainya. Tapi dalam pemilihan ini, Python hanya menyediakan if, dan di mana nanti hanya akan menjalankan atau bernilai true jika memang kondisinya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu adalah if. Nah, kemudian ada struktur pengulangan. Nah, pengulangan ini artinya berfungsi bagaimana caranya supaya kita tidak mengulang dalam keadaan atau suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu kan membuat kita mengerjakannya agak ini, maksudnya mengerjakannya agak lama ya. Apalagi kalau kita mengetik dengan banyaknya data. Nah, jadi dengan pengulangan ini kita hanya menggunakan satu statement atau penulisan kode yang dapat mengcover seluruh kebutuhan yang kita mau gitu. Jadi dalam pengulangan ini di Python hanya menyediakan statement while dan for ya. Jadi hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, bisa menggunakan while dan for. Nah, nanti gaya serta penulisan pengkodean dalam struktur pengulangan while dan for itu memiliki gaya masing-masing. Jadi, nanti tergantung teman-teman pilihnya pengulangannya apa yang paling mudah, apakah menggunakan while atau menggunakan for. Nah, kemudian selanjutnya adalah loncat, jadi jumping ya. Nah, di loncat ini artinya dia nanti akan berfungsi untuk bisa saja meloncat atau memaksakan berhenti statement atau program yang akan kita jalankan, tapi pada dasarnya program itu masih memiliki nilai yang bisa dieksekusi, bisa dijalankan. Cuman kita paksa untuk dia berhenti dalam loncat ya. Kemudian ada namanya continue, artinya dia melanjutkan proses secara paksa, itu continue. Kemudian return akan kembalikan ke dalam statement yang awal ya. Ini biasanya return ini disediakan atau sering digunakan dalam fungsi. Nah, nanti akan kita belajar tentang fungsi atau function dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini kemudian adalah blok kode Python. Jadi blok kode ini adalah sebuah runtutan ya, atau sekelompok statement atau beberapa statement nanti yang akan digabungkan. Nah, jadi proses penggabungan statement ini disebut dengan comment statement ya. Artinya penggabungan statement. Nah, contoh, jadi blok kode ini hanya untuk sekedar penulisan, mencontohkan bagaimana kode sebenarnya dalam Python. Saya kasih contoh sini adalah penggunaan struktur pemilihan, yaitu ini if kondisi titik 2 ya. Jadi kalau di dalam Python itu untuk membatasi dari statement ke selanjutnya itu menggunakan titik 2. Ya, jadi if kondisi titik 2, statement 1, statement 2. Statement lain di luar blok. Nah, ini adalah kondisi yang benarnya ya. Kemudian kalau misalkan blok kode penulisan kode dalam kondisi yang salah. Nah, itu misalkan if kondisi titik 2 kemudian enter statement. Nah, ini
Jadi di Python itu untuk terjadi kesalahan dalam penulisan kode, artinya maksudnya di kalau misalkan pada statement pertama teman-teman menggunakan tanda spasi, usahakan dalam statement kedua teman-teman juga harus menggunakan tanda spasi. Jadi maksudnya ada kayak sejenis jarak antara tabulasi ya, antara baris satu dan baris kedua, bukan baris tapi kolom ya. Nah, jadi penulisan yang benar itu adalah di kondisi yang pertama ini. Kemudian kelebihannya lagi penulisan kode Python itu kita bisa langsung mengetikkan sambung ya. Jadi tanpa harus di enter tapi kita nyambung terus. Tapi sebenarnya statement ini berfungsi ketimbang kalau kita tidak menggunakan tanda spasi dan tabulasi. Makanya kalau dalam Python itu kalau masuk dalam sebuah uh, sistem kontrol atau fungsi dan OOP, Object Oriented Programming, itu tanda spasi dan tabulasi itu sangat berperan penting dalam dalam uh, mengetikkan jarak program kita. Makanya ini harus konsisten ya. Kalau awalnya menggunakan spasi dan yang seterusnya harus menggunakan spasi juga. Kalau awalnya menggunakan tab dan seterusnya harus menggunakan tab. Karena kalau tidak penggabungan spasi dengan tab maka program akan secara otomatis Python akan secara otomatis akan mengerorkan bahwa ini program penulisan blok kode yang salah seperti itu. Nah, kemudian adalah ini tadi struktur pemilihan ya. Ini adalah bagian-bagian dalam struktur pemilihan. Nah, dalam Python itu struktur pemilihan menggunakan if ya, if saja. Kalau bahasa pemrograman lain menggunakan switch, case off dan sebagainya. Nah, ini dalam pemilihan itu terbagi dalam tiga kasus. Nah, jadi ada statement dengan bentuk satu kasus. Nah, ini satu kasus maksudnya di sini tergantung dari kondisi kita. Kalau misalkan kondisinya itu bernilai true, maka statement yang nilai true itu dikerjakan. Kalau else, maka dia akan diabaikan. Jadi yang salah itu diabaikan, artinya tidak dieksekusi. Yang dia hanya mengerjakan adalah kondisinya yang bernilai true itu saja. Kemudian statement kedua ini dua kasus, maksudnya di sini kondisi dia sudah lebih, maksudnya dia akan membandingkan tergantung dengan kondisi kita. Misalkan oh ini ternyata kondisinya betul, makanya statement satu yang akan dikerjakan atau statement 2 yang akan dikerjakan. Jika tidak, maka statement yang else yang alternatif ini jika salah atau false, maka statement alternatif satu dan 2 yang akan dikerjakan. Jadi memang pemilihan ini kompleks ya. Kompleks antara betul dan tidak betul, antara false, antara true dan false. Kemudian statement tiga kasus. Nah, statement tiga kasus ini lebih kompleks lagi. Jadi, misalkan kita punya beberapa kondisi yang betul-betul ditentukan dalam pemilihan. Nah, lebih bagusnya teman-teman menggunakan statement dalam tiga kasus ini. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka statement yang pertama yang akan dieksekusi. Jika kemudian elif, nah, jadi kalau dalam bahasa pemrograman Python itu disebut dengan elif bukan else if. Kalau di program lain itu else if ya. Kalau di Python elif kemudian kondisi. Nah, ini statement kondisi kedua kita. Misalkan kalau kondisi kedua ini betul, maka yang akan ditampilkan adalah kondisi kedua yang true-nya yang betul. Kalau misalkan salah dari kondisi pertama, kemudian kondisi keduanya itu tidak ada nilai yang betul atau nilainya false, maka else atau statement alternatif ini yang akan dijalankan. Nah, itu. Seperti itu dia. Jadi, kalau misalkan kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka statement alternatifnya akan dieksekusi, yang akan dijalankan. Seperti itu. Nah, itu bagusnya kalau dalam struktur pemilihan di dalam Python. Jadi ada 3 kasus ya. 1 kasus, 2 kasus, dan 3 kasus. Nah, kemudian struktur pengulangan. Nah, dalam Python itu menggunakan while dan for. Nah, itu tadi saya bilang, statement while. Jadi teman-teman bisa menggunakan statement while dan statement for. Dan di sini saya sudah contohkan bagaimana kode, ya. Blok kodenya menggunakan while dan blok kodenya menggunakan for. Nah, di sini kalau kita melihat dari sisi penulisan blok kode atau gaya kodenya, itu lebih simpel teman-teman menggunakan yang for ya.
Nah, yang for. Karena for di sini lebih simple dan lebih mudah ketimbang yang menggunakan while. Karena while ini kita harus melihat, kita harus membuat sebuah variabel. Nah, nanti variabel ini akan memulainya. Kemudian dibatasi dengan eh, pengulangan kita yang akan diulang itu sampai berapa kali. Kemudian ditambahkan dari variabel X, ditambahkan ke satu, kedua, dan seterusnya. Sampai eksekusi atau variabel yang kita batasi tadi, misalkan sampai 5, maka statement sampai penambahan pada jumlah angka 5 itu akan dilakukan terus-menerus. Ketika 6, maka dia akan secara otomatis program akan berhenti. Itu ke dalam while, ini contoh programnya aja ya. Kalau di for, nah ini for itu lebih simpel lagi, tergantung dengan kita menggunakan seperti apa. Jadi ada yang for i index ya, ini index maksudnya tergantung dari kita. Mau masukkan nilai variabel X, A, B, C, D, dan sebagainya. Yang penting indeks ini tujuannya bermaksud untuk, artinya program ini akan dipanggil dalam nilai dari for ini. Kemudian in ya, jadi in ini sudah pernah bahas dalam operator ya. Operator, jadi maksudnya in ini melihat bahwa dia masuk dalam tipe mana, maksudnya dia masuk dalam variabel mana, itu saja. Kemudian range, nah ini bagusnya range, maksudnya kita bisa dimulai dari mana, berakhir dari mana, kemudian stepnya berapa. Nah ini kalau kita menggunakan for, kemudian komunikasikan dengan range, seperti itu. Nanti akan kita praktekkan penggunaan struktur pengulangannya. Nah, kemudian struktur loncat. Nah, tadi saya sudah jelaskan lagi ya. Nah, struktur loncat itu terdiri dari 3, yaitu adalah break, continue, dan return. Nah, break ini, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kan artinya istirahat atau berhenti. Nah, jadi fungsi break ini dia akan membatalkan atau menghentikan paksa. Jadi ini pemaksaan di sini. Menghentikan paksa statement pengulangan, ya, menghentikan paksa statement pengulangan yang notabene-nya sebenarnya pengulangan itu masih bernilai true sebenarnya. Cuman ada break yang memaksakan untuk berhenti. Nah, itu fungsinya kalau break. Kebalikannya dari continue. Jadi, continue ini maksudnya dia akan memaksakan memproses, walaupun batasan dalam pengulangan itu sudah berhenti sebenarnya, tapi dia paksa lagi untuk mengulanginya kembali. Seperti ini perbuatan yang tidak baik ya. Kalau yang tadinya sudah dinyatakan salah, kemudian dimulangkannya lagi gitu. Itu kalau kita paksakan dalam dunia dunia nyatanya. Itu continue. Nah, kalau return itu sama dengan break, artinya dia memaksakan atau return itu kembali ya. Ya, dia kembali. Artinya ini return ini dia hanya digunakan dalam fungsi saja. Artinya nanti dia akan kembali ke nilai statement yang awal. Nah, itu adalah return, dikembalikan. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham dan teman-teman bisa like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe, oke? Itu berlangganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.